Catatan nyaman. kita ya yang pertama ya di tengah efisiensi dan berkurangnya dana transfer ya kita tetap pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran yang itu menjadi sektor yang wajib dan harus dilakukan. Contohnya adalah anggaran untuk pendidikan sih. Makanya seperti kebutuhan BOSDA ataupun honor untuk guru ya yang RT RW itu yang langsung ke masyarakat harus tetap. Di catatan kita karena ini pelaksanaan APBD jadi sifatnya memang terkait dengan angka-angka ya. Kalau yang LKPJ kemarin memang masih berdasarkan kinerja. Berarti kalau yang hari ini bicara tentang pengelolaan anggarannya. Nah, kalau kita melihat yang pertama bab pendapatan Pemkot Kota Malang itu sudah memenuhi realisasi pendapatannya. Karena sudah 101% ya, apalagi PAD-nya juga sudah mencapai 106%, ini sudah melampaui walaupun ada di sisi pendapatan transfer yang berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, dari realisasi belanja ya sudah mendekati 90%, mungkin sekitar 89. Hal ini kan dibuktikan dengan silpanya yang 300 miliar. Jadi kalau dibandingkan antara pendapatan dengan pengeluarannya ya masih ada selisih ya, dari perencanaannya itu 300 miliar kan, seperti itu Mas. Terus catatan dewan dan pengawasan yang akan diperkuat apalagi ini Ya, di tengah ekonomi yang catatan nyaman. kita ya yang pertama ya di tengah efisiensi dan berkurangnya dana transfer ya kita tetap pemerintah harus bisa mengalokasikan anggaran yang itu menjadi sektor yang wajib dan harus dilakukan. Contohnya adalah anggaran untuk pendidikan situ. Makanya seperti kebutuhan BOSDA ataupun honor untuk guru ya yang RT RW itu yang langsung ke masyarakat harus tetap. Yang kedua, bab tentang juga infrastruktur dan fasilitas publik gitu. Kalau kita melihat penanganan banjir itu anggarannya juga perlu untuk ditingkatkan. Yang kedua seperti anggaran untuk rehab jalan maupun perbaikan jalan itu juga perlu untuk ditingkatkan lagi. Kemudian juga anggaran untuk penanganan tadi banjir sudah. Nah, untuk kemacetan gitu. Jadi ide untuk yang dulu sempat digulirkan BTS itu juga harus menjadi prioritas dari pemerintah. Sudah ada Transjatim, harusnya ditingkatkan lagi untuk yang di lokal. Artinya feeder angkot itu ya juga harus, kalau kemarin sudah ada di tahun ini realisasi yang berencana angkot untuk sekolah, ya ke depan memang kita harus minta itu diperluas kan, seperti itu Mas. Diperluasnya gimana? Diperluas artinya ya tidak hanya untuk anak sekolah gitu, tapi bisa BTS yang angkot gitu. Kalau sudah ada yang trans, yang angkot, artinya angkot itu bisa dengan konsep permajaan ya kan, melalui koperasi angkot itu. Kemudian ya ada komitmen bersama dan pemerintah bisa memberikan subsidi melalui kilometer rupiah per kilonya, sehingga itu kan membuat angkot juga bisa semangat meremajakan angkotnya sehingga bisa jalan. Yang terakhir saya pikir juga yang kemarin sudah berjalan sih memang untuk pasar ya, kita apresiasi satu hal, pasar Gadang ya sudah direlokasi, walaupun mungkin masih ada meninggalkan beberapa permasalahan karena pedagang ada yang belum terangkut ya, tapi dengan relokasi kemudian dibangunnya jalan, saya pikir ini juga suatu hal yang sudah membantu konektivitas, jadi bisa melancarkan transportasi. Yang kedua bisa juga meningkatkan ekonomi yang ada di wilayah selatan Malang, seperti itu Mas.